Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sayala Putri Julianti dari Universitas Mercu Buana Kranggan. Ingin mempresentasikan materi mengenai analisa rasio pasar atau market value ratio, yaitu berupa PBV atau price to book value. Untuk memenuhi tugas besar 2, analisa laporan keuangan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai analisa pasar atau market value ratio. Analisa pasar ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana sih investor saham menilai layak atau tidaknya harga saham perusahaan untuk dibeli. Harga wajar di sini yang dimaksud adalah murah atau tidaknya harga saham perusahaan. Ketika investor menilai bahwa harga saham perusahaan masih wajar atau belum terlalu tinggi, dan perusahaan tersebut memiliki potensi pertumbuhan, maka harga saham perusahaan itulah yang memiliki kesempatan untuk bertambah dalam jangka panjang. Jadi, dengan adanya rasio pasar ini, kita sebagai calon investor bisa memprediksi harga saham di masa yang akan mendatang dengan menggunakan data-data yang pasti dan bukan angan-angan saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa pasar yang paling sering banyak digunakan oleh perusahaan, yaitu price to book value atau PBV. PBV itu adalah suatu perhitungan atau perbandingan antara market value, nilai pasar, atau book value pada suatu saham perusahaan, atau dapat diartikan sebagai nilai saham saat saham dijual untuk pertama kalinya kepada investor. Dengan rasio PBV ini, investor dapat mengetahui langsung sudah berapa kali market value suatu saham dihargai dari book value-nya. Rasio ini dapat memberikan gambaran potensi pergerakan harga suatu saham, sehingga dari gambaran tersebut secara tidak langsung rasio PBV ini juga memberikan pengaruh terhadap harga saham. Pengertian tersebut dijelaskan oleh Trifino pada salah satu jurnalnya. Jadi, rasio PBV ini lebih melihat ke sisi nilai ekuitas perusahaan itu sendiri. Nah, rasio ini berfungsi untuk melengkapi analisis book value. Jika pada analisis book value, investor hanya mengetahui kapasitas per lembar dari nilai saham saja, maka pada rasio PBV ini, investor dapat mengetahui langsung sudah berapa kali market value suatu saham dihargai dari book value-nya. Untuk membandingkannya, kedua perusahaan harus dari satu kelompok usaha yang memiliki sifat bisnis yang sama. Nah, rasio PBV ini sangat berguna, terutama dalam valuasi saham dalam industri keuangan. Contohnya seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan asuransi. Hal tersebut dikarenakan sebanyak 90% aset-aset perusahaan di sektor keuangan tersebut adalah dalam bentuk kas, surat berharga, dan juga tagihan. Misalnya, PBV sebesar 2 kali, artinya harga saham telah mengalami peningkatan 2 kali lipat dibandingkan saat uang ditanam di perusahaan. Nah, saham dengan PBV rendah ini dibanding rata-rata perusahaan lain dalam industri serupa biasanya diminati oleh para investor karena PBV yang rendah dapat menjadi indikator untuk mencari saham murah atau undervalue. Sebaliknya, PBV yang tinggi kemungkinan dipicu oleh harga pasar yang sudah terlampau tinggi dan sebaiknya agar segera dilakukan analisis lebih lanjut. Normalnya, sebuah perusahaan yang tidak bermasalah memiliki rasio PBV di atas 1. Namun, hal berbeda terjadi di emiten bank, karena semakin besar nilai kapitalisasi pasar bank itu, maka makin tinggi pula rasio PBV yang bersedia dibayar investor. Jadi, semakin bagus prospek sebuah emiten dan disukai oleh banyak investor, maka semakin tinggi pula PBV sahamnya. Rumus PBV itu sendiri adalah market value atau harga pasar dibagi dengan book value atau nilai buku pada suatu perusahaan itu sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan
contoh soal dari present to book value. Kita perhatikan ya gambar di sini. Di lingkaran merah itu terdapat ekuitas pada PT Bukit Asam Tbk. Ekuitas yang kita hitung adalah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Yang dimaksud pemilik entitas induk adalah kita sebagai para pemegang saham. Jadi di sini sudah diketahui bahwa data ekuitas yang akan menjadi dasar perhitungan PBV nanti adalah sebesar 13,6 triliun. Nah, tapi kok di laporan keuangan itu nominalnya jutaan bukan miliaran? Karena ini sudah dibulatkan oleh akuntan PTBA itu sendiri bahwa jutaan. Jadi tinggal ditambah 6 angka 0 saja di belakangnya. Nah, pada gambar ini sebenarnya juga sudah tertera jumlah sahamnya yang beredar, yaitu sebesar 11,5 miliar lebih. Hanya saja karena di dalamnya termasuk juga saham treasury sebanyak 980 juta lembar lebih, sedangkan jenis saham tersebut tidak dianggap sebagai aktiva. Maka data yang kita pakai adalah jumlah saham beredarnya saja, yaitu sebesar 10,54 M lembar saham. Nah, sekarang kita harus cari tahu dulu nih rumus mencari book value itu sendiri atau nilai buku. Karena untuk mencari present to book value itu harus mencari tahu dulu book value-nya berapa. Nah, rumus mencari book value itu nilai ekuitas dibagi jumlah lembar saham beredar. Nilai ekuitas pada PT Bukit Asam Tbk ini sebesar 13,6 triliun dan jumlah lembar saham beredarnya sebesar 10,54 miliar. Nah, dibagi menjadi hasilnya 1.291. Jadi, nilai per lembar saham pada PT Bukit Asam ini yang seharusnya adalah 1.291 per lembar. Dan ini juga yang kita katakan sebagai present value atau nilai per lembar saat ini dari saham perusahaan PT Bukit Asam Tbk. Langkah selanjutnya kita tinggal mengecek nih berapa harga saham terbaru dari PTBA ini. Nah, pada hari perdagangan 19 Maret 2018, harga saham PTBA yang terbaru itu adalah 2.830 per lembar. Nah, setelah kita tahu nih berapa nilai buku dari PTBA ini dan juga harga sahamnya yang terbaru di bursa saham, maka baru kita bisa menghitung nilai present to book value-nya. Saya juga tadi sudah menjelaskan rumus dari PBV, yaitu harga saham atau juga bisa disebutkan dengan nilai pasar market value-nya dibagi dengan book value. Harga sahamnya tadi kita sudah mengetahui bahwa harga saham pada PT Bukit Asam Tbk ini sebesar Rp2.830. Sedangkan book value-nya tadi juga kita sudah mencari dulu, dapat 1.291. Nah, dapatlah hasilnya sebesar 2,19 kali yang dibulatkan menjadi 2,2 kali. Nah, terus apa sih maksudnya dari 2,2 kali dari nilai PBV PTBA ini? Jadi, cara membacanya seperti ini. Anggaplah kita jadi beli saham PTBA di harga segitu. Jadi, saat kita ibarat beli rumah nih, yang harga sebenarnya itu harusnya 100 juta, tapi kita belinya 220 juta per unit. Jadi 2 kali lipat. Nah, 2,2 kali
dari PTBA ini maksudnya adalah itu. Kalau misalkan kita beli harga saham PTBA di harganya yang sekarang, maka kita bisa dibilang membayar 2 kali lipat lebih dari nilai bukunya. Nah, apa bisa dibilang mahal? Secara nilai iya, memang bisa dikatakan mahal. Tapi dalam melakukan analisa fundamental, bukan hanya angka-angka saja yang dilihat, tapi juga faktor lain seperti nama besar perusahaannya dan brandnya. Apalagi PT Bukit Asam Tbk ini adalah salah satu perusahaan plat merah yang transaksi sahamnya lagi ramai. Selain itu, kita juga perlu menganalisa kondisi sektornya saat ini, apakah lagi lesu atau sedang marak-maraknya. Jika nilai-nilai abstrak di atas, jika nilai-nilai faktor-faktor lain tersebut menunjukkan nilai yang positif, maka bisa saja angka 2,2 kali tersebut kita katakan sebagai murah. Di sini saya juga akan memberikan kesimpulan dari PBV. Present book value itu lebih konsisten dan lebih tepat mewakili nilai harga wajar suatu saham. Karena PBV dihitung berdasarkan ekuitas perusahaan, di mana selama perusahaan mampu menghasilkan laba, walau sewaktu-waktu kadang turun, maka nilainya juga akan terus naik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.